teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di presentasi Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha. Kali ini kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Jenggala dan Kediri. Saya atas nama Siti Nurhaliza sebagai moderator di presentasi video kali ini. Kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Putri Nur Hasanah Irani dengan NPM 2121 090, yang kedua Siti Nurhaliza dengan NPM 2121711134, yang ketiga Dadang Nurjaman dengan NPM 2121711041, yang keempat Muhammad Fauzi Alpin dengan NPM 2121711133, yang kelima Saudara Nabi Nabahani Fikrul Islam dengan NPM 2121711124. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Putri, materi yang kedua akan disampaikan oleh Siti Nurhaliza, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Alpin, materi yang keempat akan disampaikan oleh Dadang, materi yang kelima akan disampaikan oleh Putri, materi yang keenam akan disampaikan oleh Alpin, materi yang ketujuh akan disampaikan oleh Dadang, materi yang kedelapan akan disampaikan oleh Siti Nurhaliza, materi yang terakhir Sejarah Kerajaan Janggala dan Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri atau Kediri atau Panjalu merupakan sebuah kerajaan yang berada di Jawa Timur. Sejarah Kerajaan Kediri ini masih berkaitan dengan Kerajaan Kahuripan dan dinasti Mataram kuno, juga Kerajaan Janggala. Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga merupakan kerajaan turunan dinasti Mataram kuno periode Jawa Timur. Berakhirnya Kerajaan Kahuripan yang berpusat di sekitar Sidoarjo menjadi awal baru Kerajaan Janggala dan Kadiri. Airlangga sebenarnya sudah memiliki calon penerus singgasana Kerajaan Kahuripan, yaitu putrinya yang bernama Sangramawijaya Tunggadewi. Namun, sang putri mahkota memilih hidup sebagai pertapa sehingga memantik polemik antara dua putra Airlangga yang sama-sama menginginkan tahta. Pada 1042, Airlangga membagi wilayah kerajaannya untuk kedua putranya, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Sri Samarawijaya mendapatkan wilayah di bagian barat yang kemudian bernama Kerajaan Kadiri atau Panjalu, berpusat di Daha, sedangkan wilayah bagian timur diberikan kepada Mapanji Garasakan, yaitu Kerajaan Janggala yang berpusat di Kahuripan. Raja-raja pada Kerajaan Kadiri atau Panjalu yaitu Maharaja Sri Samarawijaya, Maharaja Sri Jitendrakara, Maharaja Sri Bameswara, Maharaja Sri Jayabaya, Maharaja Sri Sarweswara, Maharaja Sri Aryeswara, Maharaja Sri Gandra, Maharaja Sri Kameshwara, dan Maharaja Sri Kertajaya. Sedangkan pada Kerajaan Janggala, raja-rajanya yaitu Mapanji Garasakan, Alanjung Ahyes, dan Samarot Saha. Unsur religi. Kerajaan ini menganut agama Hindu yang beraliran Wisnu. Dari prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja Kediri telah memberikan petunjuk bahwa raja dipandang sebagai titisan Dewa Wisnu. Di sini terjadi pula hubungan di mana seorang raja dianggap merupakan titisan dewa atau Depa Raja konsep. Terlihat dari konsep kekuasaan kerajaan yang dipegang oleh seorang raja, di mana di dalam sistem sosial kerajaan itu seorang raja memiliki kedudukan istimewa atau privilege. Dalam hal ini raja dianggap sebagai pusat magis yang merefleksikan daya magisnya di alam sekitarnya, sesuai dengan pandangan kosmologis masyarakat Jawa pada saat itu. Oleh karena itu, raja dianggap mempunyai pengaruh untuk memproteksikan warganya agar tercapai kesejahteraan. Dalam kepercayaan Wisnu ini,
raja dianggap sebagai penjelma dewa tertinggi. Namun, ketika Airlangga untuk memutuskan membagi menjadi dua, kerajaannya menjadi Jenggala dan Penjalu, maka perubahan-perubahan pun terjadi di kerajaan Kediri dalam unsur kemasyarakatan. 1. Kehidupan politik. Dalam perkembangan politiknya di wilayah kekuasaan Kediri masih sama seperti kekuasaan Raja Airlangga. Untuk selanjutnya tahun 1200 sampai 1222 yang menjadi Raja Kediri adalah Kertajaya. Ia memakai lencana Garuda Muka seperti dipakai oleh Ria Airlangga, akan tetapi sayangnya raja ini kurang bijaksana, sehingga banyak yang tidak disukai oleh rakyat, terutama kaum Brahmana. Dari hal inilah akhirnya yang menjadi penyebab berakhirnya kerajaan Kediri. Karena kaum Brahmana meminta bantuan, yaitu meminta perlindungan kepada Ken Arok di Singosari, sehingga pada tahun 1222 Ken Arok berhasil menghancurkan Kediri. 2. Kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan perekonomian, Kediri bersumber atas usaha pertanian, perdagangan, dan peternakan. Kediri juga terkenal sebagai penghasil beras, memelihara ulat sutra, dan menanam kapas. Dipandang dari segi aspek ekonomi, kerajaan Kediri sudah cukup makmur. Dalam hal ini, terlihat dari kemampuan kerajaan yang memberikan penghasilan tetap kepada para pegawainya, walaupun hanya dibayar dengan hasil bumi. 3. Kehidupan sosial. Dari kehidupan sosial masyarakat, Kediri sudah cukup baik. Karena kesejahteraan rakyat meningkat, masyarakat hidup tenang. Hal ini dikarenakan terlihat dari rumah-rumah rakyatnya yang baik, bersih, dan rapi, dan berlantai ubin yang berwarna kuning dan hijau, serta orang-orang Kediri telah memakai kain sampai di bawah lutut. Dengan kehidupan masyarakatnya yang aman dan damai, maka seni dapat berkembang, antara lain kesusastraan yang paling maju adalah seni sastra. Kehidupan politik. Secara politik, pusat kekuasaan kerajaan Jenggala telah berhasil menguasai wilayah muara sungai yang dijadikan sebagai jalur perdagangan, sehingga di wilayah Sungai Porong tersebut menjadi titik pusat pemerintahan sekaligus perekonomian dari kerajaan Jenggala. Kehidupan ekonomi. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2019 tidak bisa terlepas dari tragedi semburan lumpur. Tragedi tersebut dimulai pada bulan Mei tahun 2006 yang lebih dikenal dengan lumpur Lapindo atau lumpur Sidoarjo. Selama 13 tahun, bencana semburan lumpur Sidoarjo menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian Provinsi Jawa Timur. Mengingat Sidoarjo merupakan salah satu poros industri yang menjadi ujung tombak perekonomian Jawa Timur, kemajuan sektor perikanan di Sidoarjo dapat ditarik mundur hingga pada zaman kerajaan Jenggala yang merupakan pecahan dari kerajaan Kahuripan. Kerajaan Jenggala mengalami kemajuan ekonomi yang pesat karena menguasai wilayah perairan sebagai pusat perdagangan. Tipikal kerajaan maritim tersebut mempengaruhi masyarakat Sidoarjo yang dekat dengan kelautan. Candi Tondo Wongso berada di Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kediri, Jawa Timur, yang ditemukan belum lama ini, yakni pada tahun 2007. Arsitektur dari arca dan bentuk bangunan yang ditemukan di sekitar candi memperlihatkan jika bangunan ini dibangun pada abad ke-9, yakni di saat pusat politik dipindahkan dari Jawa Tengah menuju wilayah Jawa Timur. Meskipun penemuan di era modern, namun sampai saat ini keadaan dari Candi Tondo Wongso beserta kompleks di sekelilingnya masih sangat memprihatinkan dan belum mendapat perhatian dari pemerintah. Candi Tondo Wongso dengan luas 1 hektar ini menjadi penemuan terbesar sejarah Indonesia pada 30 tahun terakhir. Profesor Sukmono juga menemukan satu buah arca pada lokasi yang sama di tahun 1957, dan penemuan situs Candi Tondo Wongso
ini diawali dari penemuan beberapa arca oleh pengrajin batu setempat. Candi Panataran. Candi Panataran terletak di lereng Gunung Kelud, barat daya di utara kota Blitar, pada ketinggian 450 meter dari permukaan laut dan menjadi candi paling indah dan besar di Jawa Timur. Dari beberapa prasasti yang ditemukan di sekitar candi, maka diketahui jika candi ini dibangun sekitar abad ke-12 sampai 14 Masehi pada masa pemerintahan Raja Srengga dan Raja Wikramawardhana. Sistem candi Panataran ini dan terasnya berundak memakai susunan batu andesiti yang saling mengunci. Candi Panataran atau Candi Palah ini adalah sebuah candi bersifat keagamaan Hindu Siwaitis pada kitab Desawarnana atau Negara Kertagama yang dibuat pada tahun 1365. Candi ini dikatakan menjadi bangunan suci yang dikunjungi Raja Hayam Wuruk saat ia melakukan perjalanan keliling Jawa Timur. Kompleks Candi Panataran ini terdiri dari beberapa bangunan yang pada bagian candi utama di sisi timur ada sebuah sungai, dan kompleks candi disusun memakai pola linear dengan beberapa candi perwara serta balai pendopo yang ada di bagian depan dengan candi utama. Pola susun candi ini agak tidak beraturan dan menjadi ciri khas dari langgam Jawa Timur yang berkembang di masa Kediri dan Majapahit. Kompleks candi ini berdiri dari seluas 12.946 meter yang dibagi menjadi 3 bagian kecuali bagian tenggara dan dipisahkan oleh 2 buah dinding. Candi Panataran mempunyai relief yang ada pada candi ini berbentuk medalion serta kotak panel. Nama asli Candi Panataran yakni Candi Palah, tertulis dalam prasasti Palah yang dibangun pada tahun 1194 oleh Raja Srenggara bergelar Sri Maharaja Sri Sarwekwara Triwikramawatarninta Crengklancana di Wijayatunggadewa dengan masa pemerintahan Kediri dari tahun 1190 hingga 1200. Sementara dari Kerajaan Jenggala terdapat beberapa prasasti yang ditemukan. Yang pertama, prasasti Turun Hyang Dua, prasasti Kembang Putih, prasasti Malengka, prasasti Banjaran, dan prasasti Sumangka. Mata pencaharian Kerajaan Kadiri dan Kerajaan Janggala. Kerajaan Kadiri merupakan kerajaan agraris dan maritim. Perekonomiannya bersumber dari usaha perdagangan, peternakan, dan pertanian. Masyarakat yang hidup di daerah pedalaman bermata pencarian sebagai petani, sedangkan masyarakat yang berada di daerah pesisir hidup dari perdagangan dan pelayaran. Kerajaan Kadiri terkenal sebagai penghasil beras, kapas, dan ulat sutra. Pada masa itu, uang yang terbuat dari emas dan campuran antara perak, timah, dan tembaga sudah digunakan. Kerajaan Janggala menguasai sungai-sungai muara, termasuk Sungai Porong untuk jalur perdagangan. Janggala telah dikenal oleh kerajaan-kerajaan dari luar Nusantara berdasar pada catatan perjalanan bangsa Tionghoa. Kawasan perdagangan Janggala terbesar kedua di Nusantara setelah Kerajaan Sriwijaya. Pada masa pemerintahan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Dharmawangsa Teguh Anantawikrama Tunggadewa mengeluarkan kebijakan yaitu untuk membahasajawakan kesusastraan India yang mulanya berbahasa Sanskerta ke dalam bahasa Jawa kuno, sehingga adanya proses sinkritisme yang terjadi dalam kesusastraan Jawa kuno dengan menggunakan bahasa Sanskerta ke dalam teksnya. Ketika proses pengarangan itu sudah terjadi, tentu banyak nilai dan ajaran dari India yang menggunakan bahasa Sanskerta, baik dari teologi, filsafatnya,
masuk ke dalam ranah kesusastraan bahasa Jawa kuno. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Kerajaan Jenggala juga yang dipimpin oleh Lembu Amiluhur, kemudian Panji Rawisrengga atau Sri Surya Wisesa dan Raden Kudalalean atau Surya Amiluhur. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa kuno. Pada bidang pengetahuan, Kerajaan Kediri terdapat beberapa jenis sastra yang dihasilkan yang ada di antaranya yaitu Kakawin Baratayuda yang ditulis oleh Empu Sedah dan diselesaikan oleh Empu Panuluh pada tahun 1157. Kakawin ini berasal dari kisah Mahabharata yang berisi kemenangan Pandawa atas Korawa untuk singgungan kemenangan Sri Jayabaya atas Jenggala. Selain itu, Empu Panuluh juga menulis Kakawin Hariwangsa dan Gatotkaca Seraya. Ada pula penyair pada masa pemerintahan Sri Kameswara bernama Empu Darmaja yang menulis Kakawin Smaradahana. Selain itu, pada masa pemerintahan Kertajaya ada seorang penyair bernama Empu Monaguna yang menulis Sumana Santaka dan Empu Triguna yang menulis Kresnayana. Unsur seni. Di kerajaan ini ada beberapa unsur seni yang bersumber dari sastra Panji, di antaranya seni ukir pada relief candi penataran, yang kedua seni barongan atau reog, yang ketiga jatilan atau kuda lumping, yang keempat wayang beber, dan yang kelima wayang topeng. Cerita Panji merupakan produk budaya yang berlatar belakang kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Kediri dan Jenggala. Akar budaya ini kemudian berkembang ke seluruh wilayah Nusantara hingga ke negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Birma. Cerita atau budaya Panji terus mengalami perkembangan baik kesenian Panji secara utuh maupun yang berupa bagian-bagian dari sastra. Peristiwa-peristiwa penting. Terjadi perselisihan antara Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Keduanya merasa memiliki hak atas seluruh tata raja Airlangga atau kerajaan Medangkamulan. Perselisihan antara Samarawijaya dan Mapanji Garasakan menimbulkan perang saudara pada tahun 1052. Pada perang tersebut, Samarawijaya berhasil menaklukkan Jenggala.